Jadi untuk mengantisipasi semuanya, rencana kita sebelum di harian nanti kita lebih awal berangkat ke sana dan berlatih di sana. Ya kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu. Baik, hari ini Akurasi TV kedatangan sosok yang paling berjasa di olahraga DKI Jakarta, yang pastinya adalah sepak takraw. Karena mereka-mereka inilah yang membuat tim DKI Jakarta lolos dan menjadi juara dari Prapon untuk 2020 atau yang akan digelar di 2021. Kita langsung sambut saja Coach Haris dan Coach Fadli. Halo Coach. Terima kasih. Apa kabar Halo. Coach? Terima kasih. Alhamdulillah baik. Sebelumnya selamat nih Coach menjadi juara di Prapon Coach ya. Terima kasih. Mungkin sebelumnya bisa dijelaskan Coach mungkin Praponnya kapan digelar dan bagaimana mungkin proses juaranya gitu. Untuk persiapan kita di Prapon selama ini kita udah bisa berlatih menghadapi Prapon kemarin. Itu kita benar-benar konsentrasi bagaimana kita bisa lolos, khususnya di wilayah 2. Kebetulan di DKI Jakarta sebagai tuan rumah. Untuk daerah yang termasuk di wilayah 2 itu ada beberapa provinsi. Tantangannya itu setiap provinsi yang bisa lolos di PON itu yang juara 1. Dan DKI juara 1 Coach ya. Alhamdulillah DKI juara 1. Peserta siapa aja Coach? Peserta ada Kalimantan Selatan, ada Lampung, ada Banten, Bengkulu, Jawa Barat. Jadi memang saya nggak salah nih mengundang para coach-coach untuk hadir di studio kita karena memang juaranya Coach ya. Untuk targetnya Coach di PON nanti di 2021 Coach ya. Kan baru aja nih Menpora baru bilang pada pastikan PON tidak akan bergeser. Sebelum kita target, gimana Coach perasaannya sebagai pelaku olahraga Indonesia? Untuk target kita di PON nanti hampir semua daerah ya pasti tak menargetkan medali emas. Memang di putra khususnya di DKI Jakarta untuk persaingan sangat berat. Tapi kami dari tim pelatih, atlet optimis untuk juara di Papua. Pasti bisa lah Coach ya. Insya Allah. Seperti tagline-nya Koni ya Coach ya. Ayo Bung rebut kembali. Ayo Bung rebut kembali. Mungkin banyak yang saya pengen tahu dulu nih Coach, mungkin kalau Coach Haris dan Coach Fadli, cara pembagian tugasnya gimana Coach di tim DKI gitu? Untuk kalau pembagian tugasnya di lapangan kita ada 3 orang. Ada head coach 1, ada asisten pelatih 2 orang. Ya kebetulan kita di tim sepak takraw DKI ada 12 orang. Jadi memang kita ketika kita menjalankan program ada beberapa spesialisasi, ada smash, ada umpan, terus ada servis ya. Jadi kita berbagi tugas, jadi memang mengarah ke spesialis atlet itu sendiri. Jadi lebih ke individual coach ya Coach ya? Individual. Kalau coach berarti di spesialis apanya Coach? Saya di spesialis umpan. Umpan. Kalau Coach Fadli? Smash. Smash berarti umpan dan smash ya? Kapan-kapan ajarin saya Coach. Siap. Tapi kalau postur kayak gini cocoknya main di posisi mana Coach? Karena saya belum tahu nih takraw. Kayaknya manajer. Manajer. Jadi bagian bonus, meeting Coach ya. Coach, kita kayaknya untuk setengah jam kayak kita terlalu dikit Coach ya. Jadi kita banyakin aja, kita pengen tahu dulu nih. Sekolah di mana sih Coach? Mungkin banyak nih teman-teman coach yang atau junior coach yang ingin mengikuti jejak Coach. Kalau Coach mungkin dari kampus mana gitu? Apa barengan nih? Silakan Coach. Silakan. Kalau sebenarnya kalau untuk tingkat pelajar ya, saya berasal dari Jakarta Utara aslinya. Di sana tidak ada sekolah khusus olahraga, belum ada. Di DKI pun baru ada di tahun-tahun 2008. Sekolah olahraga yang ada cabur sepak takrownya di Ragunan. TPOP seperti itu. Jadi sebenarnya siapapun bisa bisa mau menjadi atlet sepak takraw tuh bisa sekali, dengan catatan dia harus mengetahui dulu kan, harus melihat. Setelah itu kalau memang dia sudah melihat, dia harus minat dan menyukai cabur olahraga sepak takraw ini. Nanti dari sana lah dia akan berusaha mengejar apa yang dia pengen tuh. Karena di situ ada beberapa posisi kan. Ada posisi smash yang tadi dibilang, karena takraw itu terkenal dengan
akrobatiknya kan, Iya. yang salto ke Lebih atas. kayak freestyle gitu coach Iya, ya. freestyle. Dia terbang ke atas, pukul bola di udara itu. Mungkin kalau orang awam yang lihat, wow, amazing, luar biasa. Nah, di situ mungkin ketertarikan orang-orang seperti itu. Yang uniknya mungkin bagi di sini teman-teman akurasi yang belum tahu, tadi sempat ngobrol di bawah, Coach Haris dan Coach Fadli kayak BP sama Ismet ya. Mungkin bisa dijelasin lagi Coach, bagaimana mungkin persamaannya dari tugasnya hingga ke pertemanannya. Berapa tahun sih Coach udah bersama-sama? Dari pemain sampai pelatih? Kita udah 2 kali ikut PON. Iya. Jadi selama 2 kali ikut PON itu kurang lebih 8 tahun. Iya. Dapat apa aja Coach medali? Alhamdulillah kita 2 kali ikut PON itu medali perak. Wow, perak ya. Jadi di rumah udah ada medalinya nih. Tinggal Alhamdulillah. pelatih emas nih Coach ya. Amin, amin. Insya Allah. Dari UNJ Coach. Iya. Saya dari WNJ. WNJ. Iya. Jadi mungkin kalau tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol di bawah gitu, kalau Coach Haris dari Makassar Coach ya. Siap. Kalau dari kan Coach Fadli dari asli DKI. Iya. Dan Makassar ini banyak yang belum tahu Coach ya. Sebenarnya sepak takraw ini apa sih Coach? Dari mana Coach? Karena kalau kita ngeliat di Google Indonesia. Tapi bisa dijelasin lagi Coach. Sepak takraw ini memang asal usulnya ya, sepak takraw bisa dibilang dari Indonesia. Karena ada beberapa budaya khususnya di Makassar ini ada yang dibilang sepak raga. Sepak raga. Jadi berarti aslinya tuh dari Makassar ya? Makassar. Jadi sepak raga ini setiap ada pesta pernikahan, jadi olahraga ini tradisional kita nih. Jadi kalau pesta perkawinan ini nih kurang abdol kalau nggak ada sepak raga. Jadi budaya-budaya acara-acara pemerintahan pasti ada sepak takraw. Sampai sekarang Coach? Sampai sekarang. Wah, baru tahu nih Coach. Jadi selain itu udah jadi kayak budaya, jadi permainan tradisional di Makassar Coach ya? Sulawesi Selatan ya. Sulawesi Selatan. Tapi bolanya dari mana Coach? Dari Bola sepak raganya bola yang sekarang ini ya. Iya, Dari Thailand. dari Thailand. Aslinya takraw itu memang awalnya yang tadi dibilang Coach Haris itu dari rotan aslinya. Rotan, ya? Indonesia pun bisa membuatnya. Tapi seiring berkembangnya sepak takraw di Indonesia, muncullah olahraga nomor permainan. Nah, di sini dikembangkan. Sekarang bola ini yang dipegang sama Mas Wi ini itu made in Thailand. Tidak diproduksi di Indonesia. Bedanya apa sih Coach rotan sama ini Coach? Mungkin apakah lebih ringan atau mengapa memilih ini gitu? Kalau ini bahannya? lebih dominan ke plastik fiber. Iya, jadi kalau kena air mungkin lebih kuat ya tahan lama seperti itu. Jadi dulu kan saya pas pelajaran SD gitu kan di Penjaskes diajarin kalau takraw itu rotan. Ternyata sekarang udah enggak Coach ya. Bukan. Sekarang udah Bukan. fiber ya. Iya, dari tahun 96. Sudah. Sudah. Berarti pelajaran saya SD itu ya. Maksudnya masih salah itu ya. Sudah mulai Langsung mengganti. berubah. Jadi sebenarnya juga kalau dari Coach melihat perkembangan takraw di Indonesia Coach atau di Jakarta deh gitu. Kalau Coach ngelihat di lingkungan DKI sudah puas belum sih Coach dengan potensi takraw kita gitu? Mungkin bisa Coach Fadli atau Coach Haris. Siap. Silakan Coach. Untuk perkembangan sepak takraw di DKI mungkin yang inilah bagus banget nih pertanyaannya masih sangat masih kurang untuk masyarakat mengenal dengan sepak takraw karena di DKI sekalipun untuk event pertandingannya sangat jarang bahkan dari Dinas Pemuda dan Olahraga di Sorda DKI mengadakan liga itu hanya khusus pelajar saja, itu pun 1 tahun 1 kali doang anggarannya. Nah, apalagi untuk yang usia di luar itu ya kayak mahasiswa umum lah, kita bilang umum itu nggak ada sama sekali. Makanya bagaimana kita mempersiapkan atlet untuk PON, kompetisi juga kurang, jadi jam terbang yang sangat kurang, apalagi dari segi pertandingan tidak ada, jadi masyarakat tidak ada yang tahu nih. Oh, ada takraw di sonanya, malah kayak ini latihan apa sih? Oh, takraw ada di sini. Kadang-kadang kita seperti itu, kita lagi latihan di GOR nih, bulu tangkis, abis selesai kita latihan ada bulu tangkis latihan. Wah, ada takraw di sini. Jadi itu yang kurang itu loh, sosialisasi mungkin. Banyak yang ngira takraw itu cuma hanya olahraga di komplek-komplek atau di kampung-kampung Coach. Iya. Padahal ini ada prestasinya ya. Itu yang sangat Ada sayang. organisasinya. Sedih nggak sih Coach? Iya gimana? Ya mungkin kalau lagi latihan nih, mungkin kalau bergantian dengan cabur mana kan, cabur kayak bulu tangkis mungkin lebih wah lebih ramai nih. Kalau takraw mungkin yang nonton lebih dikit. Betul. Ada perasaan sedih nggak sih Coach? Gimana? Bisa dibilang yang sedih. Memang sampai sekarang memang kembali ke pelatih terus disporanya sendiri yang
khususnya di ibu kota, bagaimana terus mensosialisasikan bagaimana sepak takraw ini bermasyarakat di Jakarta. Ya itu tadi PR, bagaimana di setiap sekolah mulai dari jenjang SD, SMP, SMA itu udah ada semacam kurikulum atau eskul sepak takraw. Jadi masyarakat mulai dari usia dini udah tahu, udah paham bagaimana sih ketika kita belajar bermain sepak takraw. Iya. Jadi seperti itu. Jadi seperti yang tadi coach bilang, lebih ke kenal dulu coach ya. Iya. Kenal takraw, habis itu baru bisa main dan Iya. bisa lebih ke ahlinya gitu di takraw. Iya. Coach, kita kembali ke PON karena memang dikit lagi coach ya, PON Oktober. Tantangan terberat PON Papua nih apa coach? Mungkin apa karena pandeminya atau karena mundur setahun atau seperti apa coach? Silakan coach. Tantangan berat untuk menghadapi PON sekarang, yang pertama program kita direncanakan untuk 2020. Tapi setelah ada pandemi ini terus diundur ke 2001, kita kembali review program lagi, kita memulai lagi dari persiapan umum, masuk di persiapan khusus sampai di prakompetisi. Alhamdulillah sampai hari ini kita udah memaksimalkan lagi untuk menghadapi di bulan Oktober nanti. Itu sudah tantangannya kalau dari ini coach, kalau dari venue coach, apakah mungkin dari geografi, mungkin karena suhu di Papua berbeda dengan di Jakarta, mungkin atau perjalanan jauh, kira-kira berpengaruh nggak coach? Pengaruh Ya. Karena kita ke Papua kan ini baru, hampir semua baru. Okay. Jadi cabur sepak takraw ini kita belum pernah berkompetisi di Papua sendiri. Yang pertama jarak jauh naik pesawat sampai berapa? Ya bisa dibilang 10 jam ke sana. Jadi untuk mengantisipasi semuanya, rencana kita sebelum di harian nanti kita lebih awal berangkat ke sana dan berlatih di sana. Ya kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu. Bakal tes cek ke luar negeri nggak sih coach? Mungkin ke Jepang atau kemana gitu? Kalau menurut agenda ya, sebelum pandemi 2020 kemarin, agenda kita itu di bulan ini harusnya kita agendanya Maret 2020 itu harusnya ya, kita ke Jepang. Jadi sekarang coach, sekarang ini di Tokyo coach ya, harusnya. Bukan di Blok S ya? Harusnya agendanya ke Jepang. Setelah Lebaran kita agendanya ke Korea dan berakhir di Thailand. Training camp di sana kurang lebih 1 bulan, itu agenda awal sebelum COVID. Itu baru awal ya? Kita belum finalnya ya? Kita mengajukan itu ke KONI. Dan sepertinya sih bakalan di ACC. Ternyata ada COVID kan. Jangankan ke luar negeri, trade-in dalam negeri pun kita masih bisa dibilang remang-remang. Apalagi Jakarta, kita tahu semua coach ya. Iya. Venue-nya tutup buka. Itu. Jadi untuk trade-in ke daerah Indonesia pun kita belum tentu diizinkan gitu. Emang kurang ajar di COVID coach ya. Jadi kita capek-capek, mungkin kalau coach capek-capek sekolah juga, capek-capek sekolah di UNJ, akhirnya tidak pandemi memang bikin merusak semuanya coach ya. Maksudnya kurikulumnya bisa berubah juga kan coach, dari mental pemain, stamina pemain. Gitu. Coach, terkait tadi kan coach Haris dan coach Fadli bilang masih kurang banyak gitu atlet atau mungkin kurang memasyarakat di DKI. Terus cara seleksinya gimana coach? Bagus, saya pengen tahu nih. Pertanyaan yang depan nih. Apa tiba-tiba saya bisa masuk ke takraw gitu atau ada wadahnya gitu? Bisa. Oke, jadi terima kasih untuk pertanyaannya. Kita mulai dari usia dini dulu. Untuk Dispora DKI dari tahun 2019 sudah mengadakan pembentukan usia dini, ada namanya PPOB. Itu untuk tingkat jenjang SD dan SMP. PPOB ya? Iya. B-nya apa coach? Itu berkelanjutan. Oh, berkelanjutan. Ya, jadi di sana itu akan ada penyaringan untuk atlet-atlet sepak takraw pemula yang baru mau belajar. Di sana nanti disaring di tingkat SD ya khususnya dan SMP. Jadi usia dari 6 sampai 15 tahun mungkin. Nanti di sana disaring. Yang sudah bagus, yang sudah menjadi yang terbaik bisa dibilang akan berjenjang ke PPOP di Ragunan. Berkelanjutan kan jadinya. Di PPOP itu sampai tingkat SMA. Dari SMA selesai di Ragunan, dia main takraw selesai, larilah ke PPLM. Mahasiswa tingkatnya ada. Jadi untuk regenerasi atlet insya Allah dari tahun kemarin DKI sudah menyiapkan itu gitu. Jadi untuk kekurangan atlet insya Allah mudah-mudahan sih enggak. Ya di bawah kendali para pelatih top ini bisa lah coach ya untuk mengantisipasi dari itu coach ya. Terus kalau untuk menjadi pemain takraw coach, mungkin banyak kalau di bola kan ada klubnya, ada liganya gitu. Kalau di takraw sendiri coach, apa nih mungkin wadahnya gitu hanya di kampus saja atau mungkin ada kayak TC setahun gitu coach?
Gimana nih coach mungkin? Kalau di bola kan ada klubnya nih gitu. Sama, hampir sama seperti itu. Jadi kalau di takraw ya dasar awalnya mungkin dia mengenal di klub. Jadi di setiap kan di DKI ini yang paling dominan mengenal takraw itu ada 5 wilayah kan. Utara, timur, barat, pusat, selatan. Jadi di sana mungkin ada klub-klubnya juga sudah ada di setiap gor. Mengacu ke guru olahraganya. Jadi pelatih takraw itu banyak guru olahraga SD dan SMP. Mungkin dari situ mereka membawa nih bisa main futsal, coba main takraw bisa nggak? Bisa, dibawalah ke klub di wilayahnya masing-masing. Nah, wadahnya itu awalnya di klub wilayah. Nanti dari situlah dia akan berjenjang ke fase berikutnya. Dan coach juga seorang guru coach ya? Yes. Di mana coach? Saya Mungkin banyak yang siswa-siswanya bangga nih sekarang. Jadi saya saat ini menjadi guru PJOK olahraga di SMK Walang Jaya Jakarta Utara. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman Utara, Priuk, Ancol ya coach ya. Siap. Coach latih semua nih. Siap. Coach untuk dari takraw sendiri coach, tadi kan juga bilang mungkin sekarang Thailand lah coach ya yang bisa menjadi saingan terberat kita coach. Apa sih coach yang bisa bikin Thailand tuh kayak gitu coach? Karena saya pikir Thailand itu semua cabur bisa deh. Mungkin apa yang nggak bisa Thailand? Bola aja udah lawannya udah Jepang mereka. Silakan coach. Kalau di Thailand sekarang yang pertama berkembangnya sepak takraw Thailand tuh bisa dibilang karena ada liga. Jadi liganya itu memang berlanjut terus, dan yang kedua ada kejuaraan dunia. Jadi semua atlet mulai dari levelnya pelajar sampai senior itu memang terpacu semangatnya untuk bisa tampil di liga tersebut. Jadi memang perkembangannya Thailand itu memang cepat. Jadi padahal takraw tuh awal dari Indonesia coach ya, tapi Thailand mungkin memanfaatkan itu coach ya, dia lebih dulu gitu coach ya. Sebenarnya bisa nggak sih coach kita masukin kurikulum coach? Apakah pernah nggak sih di Indonesia tuh ada kurikulum olahraga atau takraw gitu? Dulu pernah, apalagi ketika ada O2SN ya, sepak takraw, tapi terakhir itu kurang lebih 1 tahun itu hilang. Jadi mulai redup lagi khususnya di pelajar ya. Ya acuannya ya kita nggak ada, jadi anak-anak berlatih juga di sekolah untuk bertandingnya nggak ada. Jadi itu yang sangat disayangkan sampai sekarang. Jadi ya paling ada beberapa sekolah yang ada pembinaan ya, eskul, tapi nggak semua sekolah. Itu karena ketika ada O2SN cabang sepak takraw ada nggak ada. Gitu, ya semoga dengan adanya Grand Design dari Menpora ini coach ya bisa lebih memantangkan dari takraw sendiri coach. Coach kalau dari kita ngomongin PON lagi coach, saya masih penasaran sama PON, tapi ini agak sensitif coach. Kalau dapat emas besar nggak sih yang didapat oleh tim DKI? Alhamdulillah sesuai janji pemerintah DKI sendiri, dari gubernur, dari ketua umum KONI, insya Allah semua atlet ketika mendapatkan medali emas jauh lebih bagus dari sebelum-sebelumnya, utamanya bonus. Kalau DKI sih kayaknya udah bagus banget sih. Jadi kalau lebih bagus berarti bisa 2 kali lipat ya? Ya alhamdulillah, amin. Apa jadi coach? Mungkin ini juga buat mancing teman-teman yang masih SMP, SMA untuk masuk ke takraw atau ke cabur-cabur lain. Apa nih potensi peluangnya yang bisa kalau kita juara emas nih gitu untuk para atlet gitu? Bisa coach diangkat pegawai negeri sipil PNS untuk di DKI itu. Untuk di DKI sendiri. Luar biasa coach dari DKI juga ya coach ya. Jadi kalau misalnya kita dapat emas bisa dapat DKI dan PNS dan juga mungkin materi lah coach ya pastinya ya. Coach kalau dari takraw olahraganya kan sekarang masih terus diusahakan untuk lebih masyarakat coach. Sekarang muncul tekbol coach. Tekbol mungkin agak mirip-mirip takraw sedikit. Itu jadi tantangan atau gimana sih coach? Apakah bisa dikolaborasikan atau seperti apa gitu coach? Kalau menurut saya sampai sekarang enggak jadi tantangan buat sepak takraw karena tekbol ini baru muncul, baru ada. Di Jakarta sendiri juga belum terlalu membooming ya. Dibanding sama sepak takraw. Sepak takraw ini udah bisa dibilang sudah dari saya belum lahir juga udah ada sepak takraw. Udah jadi budaya coach ya? Udah jadi budaya.
Jadi khusus di Jakarta nggak ada merasa tersaingin lah untuk di cabur taekwondo ini. Dan takraw tidak akan tergantikan ya coach ya, Insya seperti itu ya. Insya Allah. Coach, kalau kelebihan main takraw apa sih coach yang bisa didapatkan dari takraw dibanding cabur lainnya? Apakah mungkin fisik atau lebih ke sentuhan bola atau gimana coach gitu? Sebenarnya ada nggak sih coach kelebihan main takraw gitu? Kalau di sepak takraw ini bisa dibilang ekstrim ya olahraganya ya. Apalagi di posisi smash ini bisa salto di udara. Jadi memang sangat-sangat sulit ya. Tapi proses berlatih mulai dari nol sampai ke tingkat nasional itu udah terlatih benar-benar sesuai programnya di spesialis masing-masing. Dari coach Haris sendiri pernah cedera nggak coach? Pernah Pak, ya pernah ketika kita latih yang dengan intensitas tinggi ya, baik di fisik, terus di teknik juga ya, dari situ kita cedera dari lutut sakit gitu ya. Jadi takraw juga sebenarnya tadi olahraga ekstrim coach ya. Jadi sebenarnya nggak usah jauh-jauh kemana juga main takraw juga udah lumayan beresiko coach ya. Kalau bagi teman-teman yang memiliki adrenalin tinggi gitu. Coach, kalau untuk kedepannya coach, ada nggak sih coach kayak miskin kalau dari harapan coach sendiri gitu untuk takraw, apakah di DKI terutama ada turnamen atau kompetisi gitu coach? Dari coach Haris sendiri? Kalau dari saya mimpi saya bagaimana di ibu kota ini kita punya kompetisi ya, kompetisi baik dari level pelajar sampai senior, sehingga atlet ini terlatih mental untuk bertanding ya, karena selama ini kita berharap dari Dispora sendiri, selebihnya tuh nggak ada ya. Jadi mudah-mudahan ya bisa dibilang ada sponsor bisa memfasilitasi. Jadi setiap setiap atlet ini berlatih, berikutnya bertanding gitu, berlanjut ke pertandingan, jadi nggak sia-sia gitu. Jadi ya bisa banyak yang nonton juga coach ya gitu ya. Harapannya itu. Coach, kalau dari takraw sendiri coach, latihannya gimana sih coach? Mungkin kalau dari coach kan tadi kan passing coach ya. Maaf. Iya. Passing, kalau coach smash. Iya. Saya terbalik. Maaf. Ini umpan. Apa sih coach latihannya coach? Karena kan yang tadi kalau sebelum kita kesini kan tadi saya nanya takraw tuh capek nggak sih? Ternyata mungkin kalau capeknya kalau untuk atlet bisa dikondisikan lah, tapi untuk latihannya capek banget gitu. Ya. Udah gimana, pasti coach? Capek kalau atlet. Semua cabang olahraga capek banget ya. Gimana coach? Latihannya apa aja coach? Tergantung kalau memang sudah di takraw sendiri, dia kan ada beberapa nomor ya spesialis. Kayak saya mungkin dulu pernah menjadi atlet, posisinya adalah smash. Mungkin pola latihannya berbeda pasti kan. Saya lebih banyak melatih gerakan lompat, motorik saya untuk lompat karena bagaimana caranya untuk menjangkau bola yang lebih tinggi, pasti kan seperti itu. Ini kalau Coach Haris karena umpan, dia lebih banyak ke passing bola untuk bertahan seperti itu. Jadi untuk metode latihannya udah pasti berbeda, kesana kejarnya gitu. Apalagi kalau untuk masalah posisi yang paling menarik itu di takraw, mungkin posisi yang paling ideal banyak penonton yang melihat di posisi smash. Smash itu yang paling depan coach ya berarti ya? Ya. Kalau smash takraw paling depan kan coach ya? Dia terbang di atas itu kan, mungkin di bagian itulah orang-orang lebih tertarik melihat takraw di situnya. Oh iya. Karena akrobat dia kan terbang di udara berapa detik gitu. Jadi primadona nggak sih coach kan kalau di bola kan posisi striker tuh paling dicari gitu. Kalau di takraw juga coach? Iya. Sama jadi yang dicari gitu. Mungkin kalau di permainan regu di posisi ada di regu ya, dia ada 3 orang, ada 3 posisi, ada umpan, ada servis, ada smash. Mungkin yang paling mencolok nanti di situ ada di posisi smash dan servis. Karena servis itu serangan awal ya. Apabila serangan dia mematikan, otomatis bagus tuh. Jadi mungkin ada 2 posisi yang bakalan dilirik sekali. Oh ya, nih saya menarik juga nih coach. Kan takraw tuh ada 4 nomor ya coach ya? 4 lawan 4, 3 lawan 3, 2 lawan 2, dan terakhir yang individu coach. Iya. Individu. Kalau yang 2 lawan 2 berarti posisinya apa aja coach? Dia hanya umpan dan smash. Umpan smash aja. Dan dua-duanya harus servis. Jadi dia melakukan servisnya itu bergantian. Jadi misalnya Mas Dwi sama saya berpasangan ya.
poin 0-0 Mas Dwi servis. Nanti begitu yang poin kedua saya yang servis. Oke, harus kayak switch. Terus Kayak badminton seperti itu ya. Rotasi itu Rotasi ya. seperti badminton. Kalau yang solo coach, kalau individu? Ya semuanya dia melakukan sendiri. Dia smash, dia umpan. Tapi dia itu masih servis. digodok, belum dijadikan nomor di multi event belum. Itu baru di negara Thailand baru. Thailand lagi. Ya. Belum sampai ke negara-negara lain seperti itu. Oke coach. Kalau untuk selanjutnya coach, dari coach sendiri melihat peluang sepak takraw, bisa nggak sih coach suatu saat nanti kita sama seperti basket, bola atau badminton gitu coach, untuk kayak nonton rame-rame gitu? Nah itu dia. Ini yang sangat benar sebenarnya menurut Coach Aris, harapan yang paling benar-benar mimpi lah. Kenapa sepak takraw mungkin kurang dikenal, itu salah satunya. Karena di sepak bola ada liga, di bola basket ada IBL, di voli ada Proliga itu. Ya. Di takraw kok nggak ada gitu loh. Itu gimana mau dibilang orang pada kenal, masyarakat pada tahu. Tapi kalau memang sepak takraw bisa pemerintah mendukung, terus ada sponsor-sponsor yang mau turut serta mendukung bikin kegiatan kompetisi seperti liga, besar kemungkinan sepak takraw akan setara. Padahal kalau memang memacu ke Asian Games kemarin, takraw bisa menyumbangkan emas loh. Kita emas tuh ya. Terus yang nonton banyak banget coach. Yes. Bahkan seluruh Indonesia booming tuh. Iya. Takraw. Nonton. Semua tahu takraw, sampai terkenal maskotnya. Bang Rijal ya. Iya kan, Bang Rijal. ada Mas Ipul, ada Bang Ijal. Iya. Dari situlah takraw bisa terkenal. Harusnya pemerintah dan mungkin instansi terkait seperti sponsor bisa mendukung itu. Yeah. Agar bisa digelar liga, bisa disiarkan di televisi swasta, mungkin dari situ bisa. Memang pas Asian Games memang saya sendiri nggak ngira coach takraw tuh bakal banyak yang nonton coach. Yeah. Di Palembang mainnya kan ya. Iya. Coach pas itu kesana coach, ke Palembang nggak? Apa persiapan DKI? Lagi persiapan ini. Lagi persiapan DKI. Lagi berjalan. Buat PON. Iya. Ada nggak sih coach atlet kita yang pas kemarin di Asian Games itu coach? Ada ya? Ada satu orang tapi di putri ya. Putri ya. Ya, jadi saya nyambung pertanyaan Mas Dwi ya. Jadi antusias penonton di daerah sama di Jakarta sendiri itu memang beda. Karena di Jakarta sendiri nih ya itu tadi. Jadi sepak takraw apa sih? Ya. Nah, beda halnya di daerah. Jadi setiap ada kejuaraan nasional kayak Asian Games, SEA Games, itu pasti di Palembang. Karena memang masyarakat daerah itu ngelihat sepak takraw ini bisa dibilang olahraga dari masyarakat, olahraga dari daerah, khususnya di Melayu ya, Melayu, Riau, Palembang, terus Kepulauan Riau, ya perbatasan Malaysia gitu kan, antusias memang senang gitu, tinggi melihat sepak takraw ini ketika event Asian Games, SEA Games, semua di Palembang. Jadi daerah masyarakat itu pasti rame-rame. SEA Games 2011 juga di sana juga coach ya? Ya. Betul. Yang 2011. Iya. Jadi kita 2011 emas nggak coach? 2011. Mas juga. Mas juga. Di double event yang 2 orang. Ya. SEA Games 2019 juga emas kan ya? Mas juga. Mas. Tuh sebenarnya kita banyak banget emas ya. Bola emas taknya 91. Tapi harusnya takraw bisa melebihi bola harusnya ya. Iya betul Mas. Dari prestasi kita udah berarti 2011 ada 3 itu. Hitung-hitungannya. Iya. Coach kalau dari ini sendiri coach tadi kan juga coach ngomongin Asian Games gitu. Kalau saya sih paling ingat 2017 coach ya, yang ada di Malaysia coach ya. Iya betul. Memang bagaimana nih coach saat itu coach melihatnya gitu? Kalau di Malaysia 2017 itu memang Malaysia sama Indonesia itu memang bisa dibilang persaingannya itu bisa dibilang rival ya. Ada gengsinya coach ya. Gengsi memang rival. Jadi ketika Malaysia bertanding di Indonesia ya seperti itu. Euforianya terus dari ya tanda kutip panitia, wasit bisa dibilang ya dicurangi di Indonesia. Jadi ketika Indonesia tanding ke Malaysia sama halnya seperti itu. Jadi yang namanya semua wasit, panitia, supporter ya bagaimana Indonesia ini kalah. Bagaimana Indonesia ini kalah. Apa itu dari wasit, apa itu dari hakim garis, apa linesman gitu. Dari ya semuanya yang penting bagaimana Indonesia ini kalah. Bahkan 2017 saja kan benderanya kebalik coach ya. Bendera Indonesia tuh. Sempat viral banget tuh. Betul. Sampai ke sisi psikologisnya dimainin coach ya. Iya. Betul. Terakhir coach sebelum kita ke segmen kuis nih coach siap. atau ke segmen tanya cepat. Harapannya apa sih coach untuk olahraga takraw DKI dan Indonesia keseluruhan dari coach Hari sendiri?
harapan saya untuk sepak takraw khususnya di DKI Jakarta terus di Indonesia, bagaimana sepak takraw ini dicintai di masyarakat. Amin. Ya, jadi nggak hanya di Sulawesi sana, yang nggak hanya di Jawa Timur, di Sumatera, tapi di ibu kota ini bagaimana bisa lebih maju untuk cabur sepak takraw. Amin. Dari coach Ya. Ali? Harapan dari saya mudah-mudahan khususnya di DKI dulu ya, karena kita notabene adalah pelatih DKI. Harapannya di DKI mudah-mudahan masyarakat luas lebih mengenal lagi sepak takraw. Mungkin pemerintah DKI lebih mensupport dan mendukung, dan sponsor-sponsor bisa melirik lah Amin. takraw gitu. Karena takraw sudah menghasilkan loh gitu. Iya. Memang kita nggak ada belum saat ini belum ada pemain yang di pelatnas untuk membela. Insya Allah kita menuju ke sana. Mudah-mudahan di Asian Games berikutnya, SEA Games berikutnya ada beberapa orang atlet dari DKI Jakarta. Mudah-mudahan itu harapan. Dan semoga di Olimpiade juga bisa main coach ya. Sudah ada Olimpiade 2032 mungkin Iya. ya pas. Mungkin Indonesia jadi tuan rumah. Insya Allah.